Akil absen dulu ya. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Berarti hadir semua? Oke, anak-anak tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Ya, dipimpin oleh Faru. Oh ya, anak-anak. Setelah berdoa, kita langsung menyanyikan lagu P5. Siap? Karena pembelajaran kita hari ini yaitu P5. Yuk, sini Faru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menyanyikan lagu P5. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berada mulia, berbhinneka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, terima kasih Faru. Kembali ke tempat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar P5. Ada yang tahu anak-anak P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak-anak ketika di kelas 4 pasti sudah pernah melakukan P5 bersama guru di kelas ya. Nah, anak-anak, hari ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Topiknya lingkungan bersih melalui pengelolaan sampah botol minuman plastik dan bungkus snack. Ya. Nanti proyeknya yang akan dihasilkan dari itu mengolah sampah menjadi pot bunga dan kotak pensil yang bernilai jual dan bermanfaat. Nah, ya begitu anak-anak. Bicara tentang sampah, apa yang kalian ketahui tentang sampah? Barang yang tidak digunakan. Bahaya apa tidak itu kira-kira sampah? Nah, apalagi yang kalian ketahui tentang sampah? Sampah kaleng. Sampah apa lagi? Sampah plastik. Oke anak-anak, kita akan belajar nanti ya. Sekarang Pak Akil akan mengajak kalian untuk menonton video dan mendengarkan penjelasan dari Pak Akil ya. Kalau anak-anak ada yang tidak mengerti boleh langsung ketik pertanyaan ke Pak Akil. Oke? Silakan perhatikan coba. Sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, pasti kalian sudah ada gambaran bahwa sampah itu sangat berbahaya. Coba diperhatikan PPT dan sampah yang beracun. Ya, ternyata sampah itu tidak semuanya berdampak negatif, juga ada dampak positifnya, yaitu merupakan pupuk yang sangat besar di ekosistem, membuat lapangan pekerjaan bagi para pemulung, dapat dijadikan sebagai biogas. Cara pengelolaan sampah, anak-anak ya, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Pengelolaan sampah organik, pengelolaan sampah anorganik, pengelolaan sampah yang berbahaya, reuse, dan recycle. Anak-anak, kalian itu akan dipelajari, dikenalkan dengan sampah dan pengelolaannya, bahaya dampaknya sampah itu, agar budayakan gaya hidup reduce atau mengurangi pemakaian kemasan barang, ya. Dan setelah itu reuse, artinya memakai kembali, dan recycle, mendaur ulang, atau biasa dikenal dengan 3R. Dari diri kamu, biasakan untuk mengurangi pemakaian plastik atau bahan-bahan lain yang sulit terurai. Nah, pemahaman atau materi tadi ini sudah cukup jelas
untuk gambaran kalian mengenal tentang sampah yang berbahaya, sampah yang tidak berbahaya, dampak positif dan dampak negatifnya. Kenapa Pak Akil di dalam P5 sekarang itu mengambil tema dan ingin mengenalkan sampah dan bisa mendaur ulang menjadi daya jual yang, karena tujuannya adalah pembelajaran kita P5 pagi hari ini yaitu agar peserta didik memahami masalah pencemaran lingkungan akibat sampah botol minuman dan bungkus snack. Yang kedua, tujuannya agar peserta didik mencari solusi kreatif untuk mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Tadi Pak Akil sudah membuat video, terus masih materi lewat PPT atau PowerPoint. Ini sebagai pengenalan kalian saja ya. Kemudian anak-anak untuk kontekstualisasinya, anak-anak kan sudah paham di mana pembuangan sampah di sini. Di sebelah utara, pusat pembakaran sampah. Oke. Nanti untuk mendaur ulang itu ya, Pak Akil sudah mendatangkan narasumber. Narasumbernya itu dari wali kelas kalian yang sudah pernah melakukan pelatihan tentang daur ulang, yaitu siapa anak? Bu Linda. Nanti Bu Linda akan membantu kita untuk membuat pot dari botol aqua, dan juga akan mengenalkan atau mengajari kalian wadahnya kecil dari botol aqua bekas. Kemudian setelah kalian nanti berkarya, ya, kalian akan karyanya ditampilkan, dipresentasikan, dan Pak Akil akan mengundang beberapa teman kalian untuk menyaksikannya dan guru-guru di sekolah ya untuk menyaksikan karya kalian ya. Nah, tepuk tangannya anak. Setelah itu anak-anak, kalau memang nanti dinilai itu bagus, Pak Akil akan mengajari kalian untuk mempromosikan barang daur ulang tadi untuk dijual ya, bisa melalui media TikTok, YouTube dan semacamnya. Oke? Nah, setelah itu kita harus meningkatkan kesadaran kita tentang peduli terhadap lingkungan peduli terhadap kesehatan kita semuanya. Anak-anak, sekarang kita sudah nyampe kepada aksi. Nah, aksi ini Pak Akil akan membuka diskusi untuk kalian untuk bertanya apa saja. Kalau kalian nggak mau bertanya, ya Akil yang mau bertanya. Ya, oke anak-anak, siap? Oh, ya. Apa yang kalian tahu tentang sampah setelah menyaksikan video? Bisa menyebabkan banjir. Bisa membahayakan manusia, bisa membahayakan hewan, terus lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, setelah kalian ini banyak mengenal tentang sampah, Pak Akil ingin mengajak kalian untuk menyaksikan secara langsung terhadap sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari. Kita mau kemana nih berarti? Ke bank sampah, ke tempat sampah yang paling besar. Ayo kita menuju ke sana. Sekarang kita sudah nyampe ke tempat pembuangan sampah yang besar ya. Jadi dibakar biasanya. Tapi daripada tidak bermanfaat,
maka kita manfaatkan saja ya dengan cara apa namanya, nanti kita dengarkan panduan dari narasumbernya ya, bagaimana cara untuk membuat pot, bagaimana cara membuat tempat pensil dari sampah yang tidak berguna ini. Anak-anak yang kalian lakukan harus sekarang yaitu memungut sampahnya ini, kemudian dibersihkan, besok baru kita eksekusi. Ya, anak-anak? Ya. Botol balik itu. Botol taruh sini. Botol lain. Gula tolong. Ya, botol. Seperti janji Pak Akil, ya anak-anak akan mendatangkan narasumber untuk mengajari kalian mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan ada nilai jualnya di sana. Ya, narasumbernya siapa tadi? Bu Linda. Linda, kepada Bu Linda, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum dijelaskan, mari kita nonton video terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu langsung praktek. Langsung praktek. Prakteknya setelah ini. Kenapa? Setelah ini. Baik anak-anak, tadi kan sudah melihat dua video kerajinan yang sudah ditampilkan. Nah, yang pertama tadi kita membuat apa? Pot. Nah, pot itu terbuat dari botol dan juga sampah. Kenapa menggunakan sampah? Karena dari sampah kita bisa mendaur ulang, terutama sampah plastik yang terurainya sangatlah lama. Sampah plastik itu terurainya dari 10 tahun sampai 500 tahun. Nah, jadi semakin tebal plastik tersebut semakin lama terurai. Nah, itu di video yang kedua sudah ditunjukkan tadi bahwa kita membutuhkan botol yang sudah tidak terpakai atau botol bekas. Yang kedua ada kain flanel, juga pakai lem tembak. Nanti kemudian setelah botolnya dipotong, kita tempelkan kain flanelnya. Setelah itu kita hias sesuai kreativitas kalian. Kalau tadi di video gambarnya apa? Bunga. Nanti seandainya kalian membuat pepohonan supaya lebih terlihat
sesuai kreativitasnya kalian masing-masing. Nah, anak-anak setelah tadi mendengarkan dari narasumber kita, Bu Linda, kalian paham ya? Paham. Setelah itu Pak Akil akan menyuruh kepada kalian untuk membuat kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Ayo, kelompok laki-laki dan perempuan ini sekarang ditugaskan untuk merancang dulu ya, atau membuat sketsanya. Dan kalian harus berdiskusi kepada temannya untuk bahan-bahan apa yang harus dibawa, yang diperlukan. Oke, siap anak-anak? Siap. Silakan digambar sketsanya. Ini nanti rencananya diletakkan di dalam kelas atau di ruang bersama rumah. Anak-anak, setelah melaksanakan proses P5, gimana perasaan kalian? Menyenangkan, seru, bahagia, dan anak-anak yang terpenting bisa mendaur ulang sampah. Artinya kita bisa meminimalisir keberadaan sampah itu ya. Ya, anak-anak sekalian, itu masuk kesimpulannya. Kesimpulan kita kurangi penggunaan sampah yang tidak berguna, sampah plastik. Kalau itu memang terpaksa bayar sampah, bisa kita manfaatkan. Nah, tugasnya Pak Akil akan diberikan kepada kalian setiap kelompok nanti mendemonstrasikan ke teman-temannya ya. Ketika demonstrasikan ke teman-temannya, mengajak temannya untuk peduli kepada lingkungan dengan mengurangi sampah di lingkungannya masing-masing ya. Kalian video ketika mengadakan presentasi atau demonstrasi mengajak temannya itu ya. Paham anak-anak? Dikumpulkan 1 minggu ini. Siap? Siap. Akhir, assalamualaikum